Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Prinsa Finda. Di sini saya akan belajar tentang yang namanya VLAN dan trunking. Yang pertama kita akan belajar tentang VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Sebelum kita bahas VLAN, saya akan beritahu satu hal. Misalnya di sini kan ada sebuah ruangan, lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi-divisi ini nanti misalnya yang di atas kita sebut engineering, lalu yang tengah programming, lalu yang di bawah marketing. Misalnya seperti itu. Nah, untuk engineering misalnya VLAN-nya itu 10, programming 20, dan untuk marketing 30. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP ya. Misalnya untuk engineering, IP-nya 192.168.10.0/124, yang programming 192.168.20.0/124, dan untuk marketing 30.0.1.0/124. Nah, semua ini kan berbeda networknya, ada 10, 20, dan 30. Nah, masing-masing PC tersebut akan terhubung ke switch. Dan untuk bandwidth-nya, kita pengen 10 MB, dan untuk programming yaitu 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Jadi disitulah VLAN dibutuhkan. Karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut, nah artinya fungsi pertama VLAN itu adalah untuk manajemen, dan fungsi keduanya adalah untuk memecah broadcast domain. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi. Di sini saya sudah membuat topologinya. Lalu kita akan masukkan IP-nya ke semua divisi-divisi tersebut. Yang divisi ini kita masukkan IP-nya sesuai yaitu 192.168. Jadi ini disesuaikan saja ya. Berarti yang di ruangan programmer ini IP-nya titik 1, titik 2, dan titik 3. Lalu yang di ruangan marketing ini berarti 20, titik 1, titik 2, titik 3 juga. Di sini kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke mode global configuration. Lalu di sini kita akan masukkan, setelah itu kita akan membuat VLAN-nya dengan cara kita ketikkan VLAN 10, lalu namanya programming, lalu exit. Lalu yang kedua kita membuat VLAN yang 20, lalu namanya marketing, lalu exit. Oke, di sini kita akan coba cek apakah sudah masuk ya untuk VLAN-nya. Mana saja yang termasuk ke dalam VLAN 10, maksudnya yang masuk ke dalam FA0, FA01, FA02, FA yang masuk ke VLAN 10. Yaitu dengan cara interface FA02, karena FA01-nya tadi sudah konfigurasi ya guys. Lalu switch akses VLAN 10. Nah, setelah mengkonfigurasi VLAN, kita akan membuat topologi ruangan 2. Dan di sini saya sudah membuat kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini ruangan terdiri dari programmer dan marketing. Di ruangan 2 ini kita memiliki beberapa PC yang memiliki VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita menggunakan IP address yang sama. Setelah itu kita akan belajar tentang terang. Terang itu fungsinya yaitu menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Artinya untuk klien beberapa saja bisa terhubung lewat terang ini. Kita ke switch 1 pada ruangan pertama, masuk ke mode global configuration. Nah, kabel yang terhubung pada switch 1 dan switch 2 itu FA07, lalu kita interface FA 0/7, switch-nya modenya mode terang. Lalu kita buka salah satu switch, lalu kita show interface terang. Bisa dilihat ya di sini VLAN-nya with on terang. Satu sampai sekian. Karena ini default, jadi kalau hanya ingin mengizinkan beberapa VLAN saja, kita boleh melalui terang ini. Caranya kita masuk ke mode global configuration, lalu kita masuk interface FA0/7 dan ketikkan switch port terang allowed VLAN 10,20, lalu enter dan ketikkan switch port, lalu exit, lalu ketikkan to show interface terang. Dan di sini sudah berubah VLAN allowed terangnya 10,20.
yang tadinya 1 sampai sekian. Lalu di sini kita akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 6. Dan dapat dilihat bahwa di sini hasilnya successful ya. Lalu pada VLAN 20 dari PC 4 ke PC 11, dari PC 4 ke PC 12, dan di sini hasilnya successful ya. Setelah itu kita akan membuat ruangan 3 yang isinya sama persis seperti di ruangan 1 dan ruangan 2. Oke, kita jeda saja agar lebih cepat. Oke, di sini kita akan masukkan IP, kita akan konfigurasi. Nah, seperti ini kira-kira langkahnya. Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya masih sama, yaitu 192.168. Oke, selesai. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN 10 dan 20 ya. Kita buka switch, kita ke tab CLI, lalu kita akan membuat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke mode global configuration. Jadi di sini kita ketikkan VLAN 10 dengan nama programming, lalu enter. Lalu keluar, lalu setelah itu kita tambahkan yang VLAN 10 dan VLAN 20, namanya marketing, lalu exit, dan kita akan masukkan FA1 sampai 3 di VLAN 10. Agar lebih gampang, kita caranya ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, lalu enter. Setelah itu switch bar mode access, setelah itu switch bar access VLAN 10, lalu exit. Kita juga akan masukkan FA0/4 sampai 6 di VLAN 20. Kita interface range FA0/4 sampai 6. Lalu switch bar mode access. Lalu switch bar access VLAN 20. Lalu kita exit. Kita coba lihat dengan ketikan the show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada yang programming dari FA1 sampai 3 dan marketing dari FA4 sampai 6. Lalu langkah selanjutnya melakukan terang pada switch di ruangan 3. Dan pada ruangan kedua, di sini kabel yang menghubungkan switch 2 dan 3 yaitu FA08. Lalu kita masuk ke switch di ruangan kedua. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/8, lalu switch port, mode terang, lalu keluar. Lalu kita ketikkan the show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini sudah lihat statusnya sudah terangking. Lalu di switch ruangan ketiga, kabel yang terhubung yaitu FA0/7. Artinya kita akan melakukan trunking. Oke, kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita akan merubah menjadi terang statusnya. Caranya kita masuk ke interface FA0/7, lalu switch port, mode access, mode terang, lalu exit. Lalu kita show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa statusnya sudah terangking. Setelah itu kita akan ping antar PC-nya. Kita akan kirim paket dari PC 6 ke PC 13 yang di ruangan ketiga. Dan hasilnya successful, artinya paket berhasil terkirimkan. Dari PC 11 ke PC 18, lalu dari PC 1 atau PC kedua ke PC 15. Oke, jadi ini sudah selesai semuanya successful. Oke, sekarang kita akan belajar tentang multi-layer switch. Sekarang kita akan
mencoba trunking dari multi-layer switch. Di sini kita hanya menambahkan satu multi-layer yang berada di switch. Lalu di sini saya sudah menghubungkan dari switch di ruangan ketiga ke multi-layer switch ya. Kita akan konfigurasi di multi-layer 3 dulu. Tadi di switch 3 dulu ya. Kita masuk ke mode global configuration, lalu masuk ke interface FA0/8, lalu switch port mode terang, lalu di show interface terang. Oke, sudah trunking statusnya. Lalu kita ke multi-layer switch. Di sini kita masuk ke mode global configuration. Kita masuk ke interface FA0/8. Lalu switch port mode terang. Lalu kita masuk ke global conversion, lalu masukkan interface FA0/1. Di sini ada komennya ya, reject karena encapsulation-nya auto. Jadi kita akan mengganti auto menjadi encapsulation 802.1Q. Caranya yaitu ketikkan komennya switch bar terang encapsulation dot 1Q. Lalu switch port mode terang, lalu exit. Kita akan coba apakah interface-nya sudah trunking apa belum. The show interface terang. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 802.1Q dan yang statusnya trunking. Setelah itu kita akan belajar tentang dynamic protocol atau yang biasa disebut DTP. Sebenarnya kita telah belajar mode akses dan terang, yang dimana akses ini menuju ke end device sedangkan terang menuju ke switch. Di sini kita memiliki dua mode, yaitu dynamic auto dan dynamic desirable. Pada tambah berikut terdapat pasangan dan juga hasil modenya. Dan apabila kita mengkonfigurasi dari switch 1 dengan dynamic auto dan kemudian di switch 2 dikonfigurasikan dengan dynamic auto juga, maka hasilnya akan akses. Begitupun juga sama dynamic desirable, jika dikonfigurasikan dengan switch 2 menggunakan dynamic desirable juga, maka hasilnya akan terang. Jadi seperti itu untuk seterusnya. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Lalu setelah itu kita akan praktek protokol trunking dinamis. Kita tambahkan dua switch lagi. Lalu setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini menggunakan interface FA0/1 dan FA0/1. Kita akan melakukan konfigurasi, tapi sebelumnya kita akan mengecek mode apakah yang dipakai switch ini. Kita masuk ke mode privilege. Switch salah satu switch. Di switch ini kita ketikkan the cell interface FA0/1. Switch port di sini administratif modenya dynamic auto dan operasional modenya static access. Lalu kita bisa lihat juga di switch yang kedua. Oke, kita ke CLI. Kita coba lihat the show interface FA0/1. Modenya dynamic auto dan operasional modenya static access. Jadi sama-sama menunggu hasilnya akses. Kemudian kita akan mengubah mode yang ada pada switch 4 ini menjadi dynamic desirable atau yang hasilnya trunking.
Oke, langsung saja kita masuk ke mode Global Configuration. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Lalu switch port, mode akses. Lalu switch port mode Dynamic Dash. Oke, ini sudah berganti ya menjadi dynamic desirable dan hasilnya terang. Nah, sekarang kita lihat di switch 3 apakah sudah berubah. The cell interface FA0/1 switch port. Oke, di sini sudah dynamic auto ya. Jadi akan menunggu hasil konfigurasi dari switch 4. Lalu kita akan mencoba mengganti administrasi modenya menjadi trunking. Oke, langsung saja. Masuk ke mode Global Conversion, lalu masuk ke interface FA0/1. Lalu switch port, mode terang. Kita enter, lalu exit. Lalu the show interface FA0/1. Nah, di sini modenya sudah terang ya. Lalu kita ke switch 2. Di sini juga modenya sudah terang ya. Kayak untuk tadi, barusan kita ketikkan the show interface F1/1 switch port. Sama seperti yang di switch sebelumnya. Setelah itu kita akan belajar on target dan target. Di sini kita akan coba masuk ke mode simulation. Kita akan mengirimkan paket dari PC 13 ke PC 15. PC 13 akan mengirimkan paket target karena belum berkenalan dengan switch. Dan switch akan melakukan broadcast. Dan dilihat switch mengirimkan melakukan ke perangkat lain yaitu PC 14 dan juga 15 dan juga switch 1 dan multi-layer switch. Kita buka di multi-layer switch. Di sini dilihat ada tulisan yang ini .1Q. Ini artinya target ya. Dan kita coba lihat di switch 1 juga ada .1Q. Dan kita coba di sini tidak ada .1Q, yang artinya paket ARP ini tidak ditandai. Lalu pada PC 15 juga tidak ada. Itu artinya untarget. Mungkin itu saja untuk pengertian singkat tentang untarget dan target. Lalu paket ARP ini kembali ke switch dan akan dikembalikan ke PC 13 dan akan melakukan ping ke PC 15
Kemudian PC 15 menerima dan membalasnya. Kemudian hasilnya successful. Setelah itu kita akan belajar tentang yang namanya native VLAN. Sebelumnya kita tambahkan 2 PC di tengah-tengah, sini di ruangan 1 dan ruangan kedua. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan lagi di ruangan yang kedua. Lalu sambungkan juga. Pertama, kita ke switch di ruangan yang pertama. Lalu kita ke CLI, lalu masuk ke mode diffuse. Lalu kita akan cek dulu ya. In the first terang. Dan di sini bisa dilihat ya, FA0/7 statusnya terang dan native VLAN-nya 1. Artinya merupakan settingan default. Kemudian di switch ruangan kedua, kita coba cek show interface terang. Di sini terdapat 2 port yang terhubung yang statusnya terangking semua. Jadi native VLAN ini paket yang tidak perlu ditandai. Jadi PC 19 dan 20 kita belum konfigurasi, mereka akan masuk ke VLAN 10 maupun 20. Langsung saja kita konfigurasi di VLAN. Kita masuk di switch ruangan kedua, kita masuk ke mode global configuration. Kita masuk ke interface yang terhubung yaitu FA0/8. Lalu switch port terang. Native VLAN 20. Kita bisa lihat the show interface terang. Nah, di sini sudah berganti ya menjadi 20. Lalu kita akan konfigurasi juga masuk ke interface yang satunya yaitu FA0/7. Lalu switch port terang native VLAN 20. Lalu the show interface terang. Nah, di sini juga sudah berganti ya menjadi 20. Lalu kita masuk ke mode solution, kita akan memilih paket dari PC 11 ke PC 17. Di sini bisa dilihat ya, PC 11 mengirimkan paket ARP. Lalu ke switch. Lalu setelah itu kita akan mengubah native VLAN menjadi default. Caranya sangat mudah. Kita buka switch di ruangan ketiga, kemudian masuk ke global configuration, lalu ketikkan interface FA0/7, lalu ketikkan switch port terang native VLAN 1. Lalu kita coba cek di show interface terang. Bisa dilihat di sini FA07 di sini berubah jadi default yaitu 1 native VLAN-nya.
Lalu kita ke switch yang berada di ruangan kedua. Kita juga akan mengubahnya menjadi settingan default. Kita masuk ke FA08, lalu switch port. Terang notif VLAN 1. Lalu kita cek the show interface terang. Di sini kan masih 20. Setelah kita mengubahnya menjadi setting, nah di sini masih 20. Itu kita akan mengubahnya menjadi settingan default, yaitu 1. Guys, seperti langkah yang tadi, kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan switch port, lalu interface FA0/7, lalu ketikkan switch port, terang notif VLAN 1, lalu the show interface terang. Nah, di sini juga sudah berganti menjadi 1 ya, yaitu settingan default. Nah, seperti itu ya guys, untuk video tentang pengenalan VLAN dan trunking. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam praktik yang saya lakukan. Sampai sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.